Oke, fokusin kadonya. Ada. Semester enggak? Waalaikumsalam. Okay, so good afternoon, everyone. Good afternoon. So today we gonna first state about identify priorities and their implications. So before we go to the material, let us to introduce ourselves. So my name is Marcelina Saputri and my friends. Ibu Rahman. Come on. Pada. Oke, thank you. Oke, jadi seperti yang dijelaskan sama grup pertama dan grup kedua kita kemarin, ada yang masih ingat nggak kita ngebahas apa aja? Iya, nggak ada yang ingat sama sekali gitu satu aja. Amnesia Pak. Ya bisa, kerja Warner. Selain itu ada yang ingat lagi? Ya, Indonesia. Ada lagi? Oke, udah nggak pada sekolah. Oke, jadi dari yang apa yang grup 1 sama grup 2 sampaikan tuh, di sini kita juga akan menyampaikan ulang, tetapi di sini kita lebih ke identifikasi tentang objek atau goals gurunya. Jadi goals yang perlu kita prioritaskan dalam suatu pengajaran untuk mengajarkan para siswa atau murid-murid tersebut. Tujuannya apa sih kita mempelajari hal tersebut? Jadi tujuannya itu untuk mempersiapkan para pelajar agar mampu menghadapi pelajaran yang akan mereka tempuh nanti. Contohnya belajar bahasa Inggris. Kalau kita lebih utamanya itu kali ya, tujuan dalam mempelajari bahasa Inggris. Oke. Di sini kami akan membahas tentang giving high priorities as the goals. And the second one is the special nature of language. And the last one is the significance of the way we check understanding. Oke. Jadi apa sih tujuannya itu kita mempelajari ini? Apa sih yang bakal murid-murid itu dapat kita mempelajari? Apa sih yang kita dapat kalau kita tuh mempelajari ini? So the first one, basing your teaching approach on the natural capacity and instinct children bring to the classroom. And the second one is developing a positive response to language and to language learning or attitude goals, as well as to what they learn or content goals. And the last one is make sure that you set up various form of real language used as part of the process of learning and not just the intended product. Okay, we go to the first material. The first material will be explained by Ibadur Rahman. So, Abi, floor is yours. Okay, thank you, Lena. So now I'm gonna explain the first aspect of our presentation, which is giving high priority to attitude goals. Nah, jadi di materi kita kali ini itu attitude goals itu sangat diutamakan. Attitude goals is a significant aspect to syllabus of language acquisition, terutama untuk yang learner. Next slide. Nah, sebelumnya saya buka dulu. Mozilla Blues berdasarkan buku yang Susan Hellwell pada materi yang ini tertulis Mozilla Blues or language program identify two sort of goals. Describe only and describe the content goals and attitude goals. The main difference between primary school and secondary school language is the balance between these two kind of goals. Therefore, worth looking closely at them. Nah, jadi untuk yang learner itu kita mengutamakan attitude goals instead of content goals. Nanti sementara itunya naik tingkatnya, misalnya naik ke SD, naik ke SMP, SMA, bahkan untuk ke universitas, maka prioritasnya akan berubah menuju content goals. Namun di sini kita akan membahas dulu apa sih content goals, apa aja attitude goals itu. Oke, jadi pertama di content goals itu ada structure. Nah, structure itu seperti yang kita tahu sendiri, structure itu seperti penggunaan bahasa, kata-kata, vocabulary, dan juga yang mengarah ke grammatical things ya, kayak present tense, kayak tenses, terus ya kata-kata dan segala macam. Lalu ada topics and situation. Nah, itu bakalan fokus untuk mengajarkan objektif yang sesuai dengan topik dan situasinya secara tertulis, karena kita fokus ke content goals.
Lalu ini ada function. Nah, gimana penggunaannya? Itu penggunaan dari pengajaran bahasa. Seperti focus the learner use the language for so cover listed understanding like expressing likes, preference, asking, and giving direction. Lalu kita lanjut ke attitude goals. Apa aja sih goals yang diutamakan kepada attitude goals ini? Yang pertama itu ada pleasure and confidence. Nah, kita mengutamakan impact mental dari learners kita untuk bisa lebih confidence, lebih percaya diri, lebih ada kemauan untuk belajar. Seperti yang dulu ada willingness to learn. Kita target untuk yang learners, untuk yang ada di bawah, kita memfokuskan kepada pelajar-pelajar kita agar bisa punya kemauan untuk belajar. Karena untuk yang content goal sendiri akan naik tingkatannya. Jadi kita harus punya willingness to learn dulu. Lalu yang ketiga ada communication. Nah, ini communication sangat penting untuk learner, terutama harus develop dari umur-umur yang masih muda gitu. Soalnya kalau seorang murid sendiri yang bisa komunikasi tidak terbangun dengan lancar sejak kecil, ya kelihatan lah pada mungkin teman-teman kita di kelas waktu lagi belajar itu susah ngobrolnya, susah untuk mengkomunikasikan apa yang tidak dipahami ke guru. Dan juga yang terakhir adalah responsibility. Nah, ini juga satu aspek yang sangat-sangat penting pada attitude goals itu, karena harus ada responsibility untuk belajar. Kemauan kita harus tahu kewajiban kita itu untuk belajar. Oke, lanjut next slide. Oke. Nah, ini mayoritas attitude goals seperti yang dulu tadi. Attitude goals itu kepentingannya apa aja sih? Nah, attitude goals itu sangat important untuk yang benar seperti yang saya bilang tadi ya. Untuk yang benar itu harus benar-benar dibangun banget attitude goals-nya. Lalu yang kedua ada content goals, begin to dominate in the later stage. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, content goals itu bakal mulai mendominasi di tingkat yang lebih atas. Jadi seperti yang kita lihat juga waktu sekolah di SMP, SMA, bahkan sampai di universitas sekarang, di level kita sekarang ini udah mulai tidak terlalu diperhatikan yang attitude goals itu karena harusnya memang sudah matang sejak awal. Jadi di tingkat yang lebih lanjut ini, konten goals akan mulai mendominasi untuk menyelesaikan objektif-objektif yang diperlukan untuk masa depan. Lalu prepare student mentality as a learner. Nah, ini juga sudah saya perkenalkan. Ini mempersiapkan mental dari para peserta didik. Makanya kita memprioritaskan attitude goals itu supaya peserta didik kita memiliki mental belajar yang sangat bagus, memiliki kemauan untuk belajar, memiliki tanggung jawab sebagai siswa, dan juga berkomunikasi selayaknya seorang murid untuk berkomunikasi dengan individu lainnya. Lanjut, increase the communication ability. Nah, ini juga penting banget untuk learner-learner yang masih muda agar kita bisa berkomunikasi, mengkomunikasikan apa yang kita pelajari untuk memiliki komunikasi antar individual di kelas dan juga guru juga. Jadi communication ability ini sangat penting untuk yang learners. Oke, lanjut. Nah, sekian penjelasan saya tentang prioritas the attitude goals. Kita akan masuk ke bagian selanjutnya, the special nature of language yang dilakukan oleh Adam juga. Halo teman-teman, jadi bagian ini saya akan menjelaskan tentang apa itu special nature dari sebuah bahasa. Next slide, Adi, tolong. Oke, jadi yang paling pertama, language isn't just a subject in the sense of package of knowledge. Maksudnya apa? Jadi sebuah bahasa itu adalah sebuah sistem komunikasi. Yang dimaksud seperti itu. Jadi bahasa itu ada untuk menyampaikan informasi dari satu orang ke orang lain, ke individu, ke grup, atau grup individu dan sebaliknya. Jadi penggunaan bahasa ini secara umum itu seperti itu ya, bagi sistem untuk berkomunikasi. Selanjutnya ketika kita melihat bentuk struktur dari sebuah bahasa, kita pasti tahu yang namanya seperti sintaks, kita tahu seperti yang namanya phonology, terus ada namanya lexicographer atau disebut dengan fungsi. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang interactional view of language. Jadi fungsi dari sebuah bahasa itu apa? Jadi fungsi sebuah bahasa itu untuk mengestablish sebuah hubungan antara orang tertentu ke orang lain supaya ada koneksi yang baik gitu ya. Yang terakhir, language in the nature of academic atau educational purposes. Jadi fungsi bahasa untuk hubungan edukasi atau akademik itu fungsinya seperti apa? Jadi khususnya kalau kita melihat bagaimana kita belajar bahasa khususnya untuk anak-anak di bawah umur, seperti yang sudah dijelaskan teman-teman sebelumnya, apalagi di kelompok 2 dan kelompok 1 yang disebutkan di situ working for young learners, berarti kita tuh harus menggunakan bahasa supaya bahasa itu dapat menyenangkan untuk anak-anak. Jadi anak-anak tuh biasanya nggak suka kan yang namanya
ngerjain grammar halaman 1 sampai 10. Waktunya 10 menit. Nggak bisa kan kayak gitu. Capek kan? Nah, terus kalau misalkan kita hubungkan nih nature of language dari masa-masa yang sebelumnya, kayak masa-masa tahun 2000-an, masa 90-an, sama masa yang sekarang. Coba saya tanya yang main HP nih. Coba. Tanya ya. Dulu kalau pas masih belajar bahasa Inggris, kayak gimana, Farhan? Oh, saya dulu hafalan Kak. Hafalan. Maksudnya hafalan tuh gimana? Dulu kayak ini kan mobil 10 ini, besok setoran. Gitu. Kalau Julia gimana belajar bahasa Inggris dulu? Saya di ini kan. Dia Metodenya mungkin hafal juga. Dihafal ya? Iya. Jadi banyak rata-rata tuh dihafal ya? Hafal. Nah, kayak sehari cuma pakai beli. ya, vocabulary mungkin kayak gitu ya. Nah, sekarang kan beda ya. Kalau di zaman sekarang, orang mau belajar bahasa Inggris itu gampang. Tinggal buka HP, nyari YouTube, terus cari vocabulary, cari baik-baik percakapan, gampang kan? Tinggal dibuka aja. Jadi, kalau misalkan kita hubungkan kasus ini sama kasus yang dulu, maksudnya cara kita belajar ya. Konteksnya belajar bahasa Inggris untuk anak-anak, khususnya pada usia-usia, katakanlah usia 4 tahun, usia 5 tahun, 7 tahun, seperti itu ya. Jadi itu saja materi dari saya untuk bagian language sebagai nature of language. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wendy Hermawan. Silakan. Okay, this part I will try to explain on the significance of the way we check understand. Okay, next slide please. Okay, so in this material there are three submarkets. The first one is the way we understand language. The second one is the way we teach English for young learners, and the third one is the way we check their understanding. For the first one, the way we understand the language. So as all we know that while we are learning language and understanding the language, we are not used to understand every single word that is written in the text. Misalnya gini, kan itu kemarin Oh, ya. So this is the example of sentence that I created before the presentation. We need to initiate the play. As soon as possible. This is the example of the sentence that I created. So imagine kalau misalnya kita membaca satu sentence ini, itu cara kerja otak kita kalau mengerti bahasa itu nggak sepenuhnya kita tuh betul-betul paham sama sekali. Misalkan lah satu kata yang ini initiating, misalnya kalian nggak ngerti sama sekali. So the way the brain works is try to predict atau figure out the meaning of the sentence, the words that we don't understand, or we pretend that we understand the whole sentence or the whole information. Jadi kalau misalnya kalian dapat satu kata sebenarnya nggak apa-apa, asalkan you get the meaning of it. So that's the way we try to
understand the language. That's how our brain works. Jadi kita buat mengerti bahasa itu nggak sepenuhnya mengerti secara keseluruhan. Pasti ada beberapa kata atau frasa yang nggak kita ngerti. Kemudian cara kerja otak kita itu antara dua, yaitu kita berusaha buat memprediksi makna kata yang kita tidak tahu, atau kita pura-pura tahu kalau misalnya kita tahu satu sentence itu. Nah, so the way we teach English to young learners now, most of the teachers of the young learners usually teach English like this. They say one sentence and then go back to the sentence and translate each word. Setiap satu kata berarti translate. Misalnya they are reading now. They translate, are, translate, reading, translate, now, translate. Per kata itu berarti terus bertranslate. Nah, cara ngajar guru kalau kata Susan Halliwell itu begitu. Tapi apakah cara ngajar itu efektif? Tidak. Ironisnya tidak. Kalau gurunya tuh berharap bahwa siswa yang mereka ajar, anak-anak itu feeling secure and confident. Mereka tuh bakal lebih percaya diri dan merasa aman pas ngomong itu. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. By saying that, the teacher are implying that the student is expected to understand every little word they hear. Jadi mereka tuh dari guru itu misalkan kalau anak-anak itu harus ngerti setiap kata yang gurunya sebutkan, yang gurunya ajarkan. Dari itu anak-anak bakal mikir begini, mereka tuh nggak bakal ngerti unless mereka ngerti katanya satu persatu. Nah itu salahnya di situ sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita ngajar anak-anak, kita jangan ngajar kayak yang dibilang Susan Halliwell tadi. It is not suggested to teach English to young learners as like that. So, biarpun di bahasa Inggris itu di bahasa Indonesia pun kita gitu kan. Misalnya kita nih membaca novel bahasa Indonesia. Kalau misalnya kita membaca fokus satu kata gitu, nanti ujung-ujungnya kalian bingung sendiri maksudnya apa gitu loh. Jadi sambil kita membaca kita the brain works that we understand. Yang kayak saya bilang tadi, cara kerja otak kita. Jangan ngerti satu kata per kata, tapi ngerti informasi yang disampaikan gitu. So, constant checking like that, yang saya bilang tadi, setiap kita translate itu, constant checking like that, it is not suggested, tidak direkomendasikan oleh Susan Halliwell, karena itu bakal ngefek ke cara siswa itu mengerti bahasa Inggris. That's all. Before we are going to the third sub-content, now we're trying to explain. Enggak, yang kedua. Sini gua, terus sudah. So the third one, is the way we check their understanding. Of course ya, walaupun anak-anak itu kita cara ngajarnya itu beda-beda, ada yang pakai games, ada yang bermain, ada yang reading dan yang lain, kita tuh tetap harus ngecek bagaimana pemahaman mereka. Nah, this is the important and significance of the way we check understanding. So how we check understanding their understanding? We should not do we should not draw their attention. Jadi pas kita ngecek pemahaman mereka, kita jangan make it obvious enough kalau kita tuh lagi ngawasi mereka, lagi ngecek pemahaman mereka. Jangan kayak gitu. Kata Susan Halliwell di buku ini seperti itu. Jadi for the way we check their understanding, we can check them by watching what they do, watching their face, or watching their body gestures, or for the most obvious fact itu biasanya cara kita ngecek pemahaman mereka tuh mereka nggak ngelakuin apa yang kita harapkan. They are not doing what we are expecting to do. So this is where our ability as a teacher to have an literacy. Seperti yang kata Pak Bibit di awal semester ini bilang, kalau literasi itu kan bukan berarti membaca buku bacaan doang kan, tapi juga membaca orang lain, membaca siswa, membaca apapun. Jadi kemampuan kita untuk memahami siswa, kayak siswa ini kayak apa, dia ngerti atau enggak, itu kemampuan literasinya guru penting di situ. Oke.
dari anak-anak. Apple kita ulang-ulang terus itu bakal susah masuk di anak kecil. Jadi kita tuh kayak ngajarin, oh ini tuh apple. Jadi mereka tuh dengar kita juga kayak apple, berarti dengan sendirinya mereka tuh belajar lagi kok. Oh kalau apple tuh begini, tulisannya tuh begini. Jadi mereka tuh bakal gitu. Selanjutnya, understanding. The way we check understanding itu misalnya kayak kita, misalnya kayak kita bikin kuis nih untuk anak-anaknya atau bikin games. Misalnya kita sehabis ada materi apa gitu kita bikinkan games buat mereka supaya mereka tuh belajarnya juga nggak sendiri-sendiri tapi belajar sama teman-teman. Misalnya temannya kurang ngerti nih sama materi yang ini, jadi temannya mungkin bisa kasih tahu kayak gini loh caranya tuh begini begini gitu seperti itu. Terus bisa juga the way we check their understanding itu tuh seperti kuis ya. Kalau untuk kita tuh kayak adanya kuisis. Terus misalnya juga ulangan ya kayak ulangan gitu kayak tes gitu itu saja sih dari saya. Okay, so that's all. Any questions? Ada yang ingin bertanya? Apa di situ? Oke. Oke, lanjut. Kita masuk ke Q&A session. Jadi teman-teman ada yang mau bertanya nggak tentang presentasi hari ini? Angkat tangannya dong yang mau bertanya. Han, tanya Han. Kalian nanya? Tanya aja. Tanya. Nanya tuh yang penting nanya. Tanya dong. Kemarin gara-gara ada dosen gak makanya nanya semua. Ini gak ada dosen gak mau nanya nih. Ya yang nanya dicatat juga kok, ya kan? Iya. Dicatat kok. Nanti ada memang. Tanya, silakan. Siapapun. Gua nggak apa-apa atau Kita mau nanya? Nanya lah. Oh iya, oke. Nanya lah. Jelas kok, jelas. Katanya Farhan mau tanya. Boleh. Jadi bener nih, gak ada yang nanya nih. Tanya aja. Udah ngerti semua berarti ya? Udah paham semua? Mau ditanya balik ini. Mau ditanya balik kayak nggak usah dijawab. Farhan. Keep smile. Tadi kan saya kayak ada dengar siapa tuh yang menjelaskan soal apa namanya menggunakan bahasa yang agar anak itu enak gitu kayak agar lembut gitu kan. Nah itu bahasanya itu kayak gimana? Kayak secara lembut atau secara spesifik maksudnya? Apa tadi bahasa yang enak? Dijawab ya. Maksudnya itu gimana? Jadi supaya ini yang tadi saya bilang tadi, kita kalau misalkan menggunakan bahasa itu gimana supaya bahasa itu terkesan tidak kaku gitu loh. Apalagi anak-anak kan. Anak-anak kan nggak mungkin kerjakan ini sekarang jam segini dikumpul. Nggak mungkin kan kayak gitu. Biasanya kita bilangnya kayak anak-anak kita mau belajar ini apel namanya. Apel ini kayak gini bentuknya gitu. Jadi masuknya cara yang lembut itu gimana? Supaya kita itu belajarnya mudah gitu loh. Mudah api itu tidak nabi. Nah, perbedaannya nih. Ya. Gak cuma dengan kata-kata, jadi kita bisa memposisikan kita sebagai teman supaya kita bisa anak-anak itu merasa nyaman di antara kita. Soalnya biasa kan kalau di sini ya orang yang lebih tua tuh dianggap lebih memiliki kuasa gitu. Nah biasanya misalnya, ayo tulis di depan. Nah, kita menggunakan cara yang lain biar anak-anak merasa lebih nyaman dan juga bisa lebih tersampaikan dengan kita. Jadi kayak gini, kita menyamakan diri kita. Angga, tulis di depan ya, gitu. Jadi kita lagi tuh biar lebih hafal. Let's just an example, Angga ngambil sama apa di depan. Oke, nah, jawab. Ada lagi, Kurang dijawab kan? Kurang ya Han. Kurang. Mau yang lebih? Kalau menurut saya kan itu ya kan ke Angga dari itu. Nah Angga ini kan seorang anak yang dewasa bukan anak. Ya, orang dewasa ya gitu bisa kita sebut ya. Mungkin dia bakal nurut gitu kan. Nah kita kan tahu kan karakteristik anak kecil itu kayak semaunya sendiri kayak seenak kecilnya gitu kan. Nah, saya tuh ingin tahu kayak mana cara ngajari anak-anak yang bandel-bandel gitu. Saya ingin tahu gitu ya. Siapa? Kita menggunakan cara yang kita sebagai ya namanya
mengajar anak-anak muda, anak-anak kecil ya. Jadi kita harus memiliki kesabaran yang tinggi. Jadi misalnya dengan cara approach tersebut kita nggak bisa, kita gunakan approach yang lain. Misalnya kita tawarin apa? Ayo maju nanti dapat permen itu bisa. Ayo maju nanti jadi kita gunakan. Atau ada juga yang biasa dipakai untuk Indonesia ya, misalnya, ayo yang bisa jawab boleh pulang sekarang. Yang cepat jawab boleh pulang. Nah, itu orang bakal lebih disiplin lagi. Dan anak yang bandel tuh pasti juga bakal nyesel belajar lagi. Kalau misalkan diimbing-imbingin reward, biasanya gitu ya. Insentif. Ya. Berarti itu kayak berpengaruh banget ya, kayak situasi sekolah sama kayak karakteristik seorang pengajar itu kepada anak-anak yang kecil ya, anak-anak yang nakal gitu. Ya, benar. Karena kita sebagai pengajar itu emang harus memahami karakteristik. Jadi untuk semua murid-murid yang di kelas kita nggak bisa mematokkan satu metode belajar untuk satu kelas karena manusia itu terutama yang anak kecil itu unik orangnya. Welcome Rainer, silakan duduk. And Grace. Oke, gimana Farhan? Udah lumayan? Terima kasih. Buat yang baru datang nih, coba kita tanya nih. Ini baru datang nih. Dari mana tadi Mas sebelumnya? Hah? Oh banjir. Nah ini udah susah kok soal tadi itu soal penggunaan bahasa. Jadi dulu pas masih kecil belajar bahasa Inggrisnya gimana? Gimana? Dari nonton film, Ya. lagu, dan main game. Main lagu. Tapi sekarang pas belajar bahasa Inggris tuh beda kan? Pakai teknologi ya. Ada teman gitu, anak-anak kecil gitu, gimana ngajarin bahasa Inggrisnya tahu gitu nggak? Cara ngajarin bahasa Inggris ke anak kecil gitu, zaman sekarang. Ya, gimana? Kalau menurut Mas Renner? Sama aja. Gimana? Salah satunya kita bisa kasih mendengar mereka itu lagu bahasa Inggris, contohnya kayak lagu Cocomelon itu, Melody. Jadi mereka tahu kalau dalam bahasa Inggris itu ternyata Bentuknya seperti ini. Ya. Makasih. Oke, udah next. Julian mau nanya nih. Oke, saya untuk stay to Wendy ya. Tadi Mas dari Wendy mengenai ini Bu siapa sih siapa namanya? Susan Bauer. Tadi di penjelasan Wendy tentang cara kita cek the way the children understanding kan. Benar. Tuh, kayak saya metode dari metode dari Susan ini masih dipakai untuk sekarang atau enggak, masih berguna, masih bekerja sampai sekarang untuk zaman sekarang. Kan ini bukunya 1992 kan, zaman sekarang masih dipakai atau enggak? Oke, Julian kita discuss beberapa hal. Julian. Jadi kan pertanyaannya apakah metode buat ngecek kemauan anak-anak itu juga masih ya relevan dengan jadi kan kalau menurut teman-teman kan ini cara cek kemauan anak-anak itu we try to watching what they do, mostly watching their body movement ya. Watching dan kalau yang paling obvious itu kalau misalnya dari body movement tidak kelihatan,
kita melihatnya tuh mereka udah ngelakuin apa yang kita lakukan. Oh, ya ini renceng gak yang kita lakukan. Misi kan? Mau nambah Jadi seperti yang dibilang Messi tadi, mungkin kalau untuk dari ya zaman sekarang itu kurang relevan ya. Kayak yang kalian tahu sendiri nih, anak kecil kan random nih. Misalnya ada dalam suatu kelas habis istirahat mau lanjut ke pembelajaran selanjutnya nih, misal gurunya nih minta kayak anak-anak semua duduk tenang ya. Nah pasti tuh ada beberapa anak-anak kecil yang masih ngobrol sama teman-temannya, jadi dia tuh agak delay kalau duduk tuh agak, jadi habis 2-3 kali kita ngomong anak-anak duduk baru dia duduk, ini seperti itu. Jadi kalau untuk kami tadi sempat didiskusikan itu kurang relevan, tapi masih bisa. Kurang relevan zaman sekarang. Jadi kita ada cara baru kayak kita untuk cek understanding kita pakai game, kita pakai menggunakan lagu, kayak Ray bilang tadi kayak head, shoulder, head and shoulder, shampoo. Atau yang kayak kemarin tuh LOVE, iya itu biar anak-anak mulai understand. Jadi kita ngasih approach yang berbeda, yang lebih modern untuk biar anak-anak tuh lebih terinfluence. Jadi kita lebih mengutamakan influence anak-anak untuk belajar, untuk mengerti. Nah, baru kita bisa ngecek understanding mereka. Alright, jadi kan tadi sudah dituliskan tadi ya di papan tulis yang tulisannya we need to initiate the plan as soon as possible, right? Gitu. Terus tadi kawan-kawan menyampaikan bahwa kalau yang kayak translation one by word itu tuh kurang efektif gitu kan ya dalam pembelajaran bahasa. Tapi bukankah sebagai yang language learners itu tuh perlu diekspos dengan beragam kosakata gitu agar nanti kedepannya dia mudah gitu kan untuk mengerti bacaan dalam bahasa Inggris atau apapun gitu dalam bahasa Inggris. Nah, kalau untuk bahasa yang tadi yang disebutin Angga, kita bukan meniadakan untuk word per word itu, tapi untuk ini karena kita lebih ke dalam satu sentence itu kan kemungkinan bisanya udah ngerti semua. Misalnya kita awalnya udah belajar vocabulary, baru di tengah-tengah sentence itu kita ada yang namanya di vocabulary kita. Nah, itu kita emphasize lagi kata yang tidak dimengerti, biar vocabulary makin luas. Dengan itu, dengan predict, dengan apa yang misalnya menggunakan gambar, segala macam. Nah, itu yang membuat vocabulary untuk anak-anak itu makin bertambah. Jadi kita nggak bener-bener waktu itu langsung ngomong kayak ini artinya ini, itu artinya itu. Nah, tapi kita lebih menambah vocabulary untuk anak-anak itu menggunakan approach yang lebih fun, yang lebih relevan, yang influence dari murid itu tersampaikan. Jadi kayak fokusnya di situ dulu. Alright, so you saying that we only need to translate the keywords instead of one word. Instead of a word, we emphasize the keyword like the one we want to learn. Okay, that makes sense. Thank you. Okay, any question? Atau yang mau nanya lagi atau mau menambahkan?